rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulib wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah fi hadan ala nikmatillah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita lagi di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh barakah ini. InsyaAllah apa yang kita datang dari rumah, kita melangkah, yang kita niati, yang kita hajati dikabulin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bahwasanya punya musibah, yang lagi rezekinya seret, insyaAllah dikasih diluaskan rezekinya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya musibah tadi cepat selesai musibahnya, dan apa yang diniatkan sama Allah, sama kita, yang dihajatkan sama kita dikabulin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita melanjutkan pembahasan kitab ya Khulasah Nurul Yakin, pembahasan tentang ringkas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita hari ini sudah masuk ke bab yang nomor 3. Ya, nomor 3. Dan nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatihi rasulih wa dalata 'ala al rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita masuk ke nomor 3, ya kita mengingatkan lagi bahwasannya ya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nasi jami'an. Ya abidinil Islam wa huwal arabiyun wa huwal arabiyun Quraisyun. Ya, bahwasanya dan pasal awal masih ingat semuanya kan, yang kemarin kita bahas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya akhirul anbiya, ya nabi yang terakhir, wa imamur rasul. Tapi akan tetapi para nabi yang pemimpin semua para nabi yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bab kedua. Yang pertama juga bahwasanya kita jangan rugi, enggak rugi sama sekali. Ya, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam kitab ini. Syekh pejabat pernah bilang bahwasanya ja'a bidinil Islam alladzi yaqbalullahu yaumal qiyamah dinal ghair. Ya, datanglah di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah itu agama Islam. Ya, alladzi yaqbalullahu yaumal qiyamah, agama yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai yaumil qiyamah. Ya, harusnya kita bahwasanya sampai yaumil qiyamah kita bersyukur ya bahwasanya Islam ini diridhoi sama Allah subhanahu wa ta'ala, agama yang diridhoi sama Allah subhanahu wa ta'ala sampai yaumil qiyamah. Ya, masih pada ingat gak? Ya, masih pada ingat gak nama ibunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nama ibu baginda Nabi Muhammad yaitu Aminah bintu masuk telinga kanan, keluar pintu kiri. Ya, makanya kita ulangi dulu sebelum masuk bab ketiga. Biar insya Allah kita keluar dari sini, insya Allah ilmunya lengkap di otak. Ya, nama abahnya, nama ibunya, nama abahnya baginda Rasulullah yaitu adalah Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, siapa yang bahwasannya nama ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Aminah bintu Wahbin, bukan Wahab tapi Wahbin bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi nama ibunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Aminah bintu Wahb bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ya, nikahnya nikah sepupuan dari atas nama kakek. Ya,
Wahbin. Nah, Aminah bintu Wahbin. Ya, jadi kita ingat. Jadi kalau jangan kita tahu bahwasanya Aminah siapa, Aminah mana, ditanya sama orang, itu majelis di mana sih, datang siapa yang ngajar, begitu. Jadi kalau kita tanya, jadi tahu Aminah bintu Wahbin, ya. Jangan lupa, ingat ya, Aminah bintu Wahbin bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab, ya. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Itu nama ibu, nama ayahnya baginda Rasulullah nasabnya, ya. Kalau nama nasab ibunya Aminah bintu Wahbin bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Bin Kilab. Jadi kalau nasab abahnya sama ibunya sama. Lanjut tuh Kilab. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Mur bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Lanjut tuh sampai Adnan, ya. Kita masuk hari ini ke bab yang bab 3. Wiladatuhu wa radha'atuhu. Ya, wiladatuhu wa radha'atuhu. Apa ini wiladah? Wiladah tuh ini adalah kelahiran dan waradha'atuhu, kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan waradha'atuhu, dan menyusunya. Siapa yang menyusukan Nabi Muhammad SAW? Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaum al-Itsnain as-saniyah al-'ashar min Rabiul Awwal amal fil. Nah, ya, bahwasanya Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaum al-Itsnain as-saniyah al-'ashar min Rabiul Awwal amal fil. Wasaniya sumiya amul wiladatihi amal fili li'anna malika habasya arsala amma bidalatihi habsan jamna habsan ila Makkah li hadd bil Ka'bah wa kana fihi fi'lun adimun fa'ahlakallahu jaisa ikraman wiladatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa aradatuhu ba'da ummihi Zubairatul Aslamiyah wa Hadimatul Amr bin Talib thumma Halimatuhu Sa'diyah illa an balagha umruhu arba'at sanawat. Bahwasanya yang kita bahas malam ini adalah wulida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan warada'atuhu, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penyusunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaum al-Itsnain as-saniyah al-'ashar min Rabiul Awwal amal fil. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di kota Makkah. Lahir di hari Isnin, itu hari Senin. As-saniyah al-'ashar min Rabiul Awwal, tanggal 12 Rabiul Awal. Amal fil, yaitu tahun gajah. Kenapa bahwasanya kok Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Kita hitung mundur. Bulan Rajab bulan bagus gak? Bulan bagus bulan Rajab. Bulan Rajab bulan bagus. Bulan yang paling ajib, bulan yang paling enak. Ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu bulan Rajab bulan nandur namanya. Ya, bulan nandur namanya. Ya, namanya bulan nandur di bulan Rajab. Nah, Nabi Muhammad diasuh sama uminya bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Sya'far, Rabiul Awal. 9 bulan di kandungan uminya. 9 bulan di kandungan uminya, dari masuk bulan Rajab sampai Rabiul Awal. Jadi makanya kalau kita mau tabarukan, ya kita lagi ngandung bulan, jangan kita hitung bulan jangan bulan hitung. Banyak kan orang hitungnya bulan Masehinya, bulan umumnya, itu bulan Arabnya. Kalau anak kita lahir di bulannya Rabiul Awal, berarti pas kita punya bini ngandungnya di bulan Rajab. Kasih namanya siapa? Muhammad. Tabarukan.
Muhammad, siapa pakai depannya? Ya Allah, di saat bulan Rabiul Awal ini anak lahir, anakku ya Allah. Di saat bulan Rabiul Awal ini anakku lahir, anak tabarukan sama lahirnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tabarukan, ambil namanya Muhammad, kalau enggak depannya Ahmad. Ya, Ahmad Novel, Muhammad, pakai Muhammad siapa terserah. Mau pakai Muhammad siapa, Muhammad Ridwan. Kalau enggak Muhammad siapa? Banyak. Apa enggak Muhammad Ali bisa juga. Ya. Ya, jadi bahwasanya kita pakai ditabarukan, tabarukan kepada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang udah banyak tahu Ulida sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Insyaallah udah pada paham. Di Yaumul Isnin, di hari Isnin, di hari Isnin itu adalah hari Senin. As-saniyatul arbi'a, as-saniyatu asyara min Rabiul Awal. Di tanggal 12 Rabiul Awal, amma fil, di tahun gajah. Tapi orang belum tahu banyak. Kenapa ada dibilang tahun gajah? Disebutin di sini nomor 2, wasummiya amud wiladatihi ammal fil li'anna malikul habasyah arsala amma wiladatihi habsan ila Makkah li ahdi bil Ka'bah wa kana bihi fi'lun 'adimun fa ahlakallahu habsan ikraman wiladati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bahwasanya dinamakan tahun gajah di saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di saat itu ya dilahirkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibilang di tahun gajah bahwasanya ya banyaknya li anna malik al-habasyah arsala amma wiladatihi habsan ila Makkah. Di saat itu ya pasukan mengirimkan raja-raja Habasyah dikarenakan raja-raja Habasyah mengirimkan tentara Mekah dalam apa? Dalam tahun kelahiran beliau untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi li annaka malikal Habasyah arsala amma wiladatihi habsan ila Makkah. Jadi bahwasanya summiya amr walidatihi amal fil. Kenapa dinamakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan tahun gajah. Li anna malikal habasyah arsala amma wiladatihi habsan ila Makkah. Ya. Aduh. Gila banget. Karena Malik al-Habasyah arsala amma liwaladatihi habsan ila Makkah. Ya Allah. Lianna al-Malik al-Habasyah arsala amma liwaladatihi habsan ila Makkah. Jadi dinamakan tahun gajah itu kenapa? Nah ini nih kita harus tahu kenapa sih Rasulullah SAW kok dulu dibilangnya ada tahun gajah, lahirnya dibilang tahun gajah. Sekarang kan ada tahunnya tahun apa? Tahun baru ada ya? Tahun baru, masuk ke tahun baru. Ayo tahun baru yuk bikin jagung, bakar jagung, bakar ayam, bakar semuanya. Untung nggak bakar rumah, nggak bakar diri. Ya? Untung nggak bakar rumah. Ya, tahun baru tuh banyak. Tapi nggak ada di zaman Rasulullah. Adanya amun fil, itu tahun gajah. Baru. Ya, tahun baru itu. Coba kita lihat tahun 2020. Orang asik-asikan. Ya. Orang asik-asikan. Asik-asikan apa? Kita susah waktu pertama-tama zaman Covid tuh. Ya, kita susah. Orang tahun baruan yang punya duit ya tahun baruan, yang nggak punya duit nggak ise. Ya bakal jagung, ada yang bakar ayam, ada yang jalan-jalan. Ya, jam 12 malam, jam 1, jam 2 dikasih musibah sama Allah. Hujan gede.
Habis dikasih Allah Subhanahu wa taala hujan gede, habisnya sekota Jakarta banjir. Tuh ambil tuh tahun barunya dikasih kiriman banjir. Kenapa? Karena banyaknya umat Islam yang lalai di situ. Banyak umat Islam yang lalai sampai Rasulullah menangis, ya Allah kenapa umatku lalai, banyak yang lalai sampai larinya sampai mengadakan, mempestahkan tahun baru, padahal tahun baru bukan tahun kita. Sampai niup trompet itu kan haram hukumnya. Niup trompet haram. Ada yang ikut-ikut gini haram. Maka di situ disebutin lah di saat jam 12 teng orang umat Islam yang lagi lalai disebutkan bahwasanya kita disuruh baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali dibaca. Biar apa? Biar kita itu dijaga, masih ada iman, kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang soleh. Di anna Malik al-Habasya arsala amma widalatihi habsan ila Makkah. Nih dengerin Jadi kalau orang name tuh, orang banyak nanya kenapa Rasulullah SAW dibilang tahun gajah, dibilang bahwa terjadi anna Malik al-Habasya, karena ya Raja Habasya mengirimkan pasukan tentara ke kota Mekah, ke kota Mekah di dalam tahunnya kelahiran Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ini Raja Habasya menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah. Li ahdimi Ka'bah. Tentara-tentara li ahdimi ini tentara Mekah begitu banyak. Kama fihi fi'lun azimun. Karena apa? Di saat itu banyaknya di kota Mekah pada saat itu banyak sekali gajah. Jadi Raja Habasya ini dulu terkenal di kota Mekah. Beliau ini Raja Habasya terkenal. Dulu nggak ada pasukan. Pas terdengarnya bahwasanya wulida Nabi Muhammad SAW, di masa kelahirannya Nabi Muhammad, dia nggak tahu ada lahirnya Nabi Muhammad, dan yang tahu Raja Habasya nggak tahu. Emang Raja Habasya berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Nah dulu di zamannya sebelum baginda Rasulullah mungkin nggak tahu, adanya onta doang. Kita nggak tahu tuh ada kuda apakah nggak? Kan Rasulullah belum lahir, baru mau lahir. Mungkin ada yaitu ada onta, mungkin ada kuda. Nah tapi di Raja Habasya ini mengirimkan, di dalam kitab lain disebutkan 10.000 gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Untuk menghancurkan Ka'bah 10.000 gajah dikirim sama Raja Habasya. Satu orang itu megang apa? Megang itu bawa pasukan. Jadi satu orang bawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Makanya dibilang kelahirannya Nabi Muhammad SAW, masuknya itu orang ke kota Mekah, masuknya Raja Habasya kota Mekah, belum nyampe ke kota Mekah tapi udah masuk, belum nyampe Ka'bah. Maka Rasulullah hadir, lahir Rasulullah SAW dibilang amun fi'lun. Amun fi'il ini apa? Gajah, yaitu tahun gajah. Tapi di saat itu wa kana fihi fi'lun azimun fa ahlaqallahu habsyan ikraman widalatihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sendiri berkata bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka tentara gajah sebagai penghormatan kelahirannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa Allah Subhanahu wa taala langsung menggerakkan, menghancurkan. Ya dalam kitab disebutkan yang lainnya, dalam kitab itu Raja Habasya lagi jalan tiba-tiba pulang sendiri. Hancur. Gajahnya tiba-tiba ada yang mati, dalam kisah banyak kan. Ada yang mati tiba-tiba, ada yang kakinya kencot. Ini kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang lahir. Kekasih Allah yang mulia, sampai Allah bilang apa? Sampai Allah bilang bahwa halaqallahu habsyan ikraman wiladati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka. Yaitu siapa? Kaum gajah, tentara gajah sebagai
sebagai penghormatan wiladatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus tahu nih. Tuh, hadis kita kan harus kita tahu. Tahunya apa? Tahunya bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tuh. Tuh. Ya. Aman betul. Bahwasanya kita harus tahu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun itu tahun gajah. Jadi kenapa dibilang ada tahun gajah? Ya, dibilang bahwasanya kenapa ada tahun gajah? Dibilang bahwasanya di saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Gajah Abbasiyah berniat untuk mengajukan kota Ka'bah, untuk maju kota Ka'bah dan membawa pasukan gajah. Maka di saat itu Allah sendiri membinasakan tentara-tentara gajah, mematikan tentara-tentara gajah karena ikram memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka di saat itu di kota Mekah dinamakanlah, dinamakan apa? Amud Bili, yaitu apa? Tahun gajah. Ya, paham ya insyaallah ya. Kenapa ya? Paham ya? Wa arda'athu ba'da ummihi Su'aibah wa Aslamiyah wa Halimatul Amma wa Halimatu ammihi Abi Lahab. Thumma hamilathu Sa'diyah illa an balagha umruhu 4 sanawat. Ya. Ini bahwasanya ya kita harus tahu nih. Ya, wa arda'athu ba'da ummihi Subiyah al-Aslamah. Su'aibah. Ya, Su'aibah ini adalah seseorang, beliau sallallahu alaihi wasallam disusui oleh yang bernama Su'aibah. Ya, yang bernama Su'aibah. Ya. Jadi yang nyusuin pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Su'aibah, yang disusui nama Su'aibah Aslamiyah. Khadimatuhu ammi Abi Lahab. Beliau adalah khadim, pembantu Abi Lahab. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam disusun oleh Su'aibah Aslamiyah sesudah disusun oleh ibunya yaitu Aminah bintu Wahb. Jadi Su'aibah ini adalah penyusun yang kedua. Ya. Jadi Su'aibah ini disusuin bahwasanya Rasulullah SAW sesudah Aminah bintu Wahb, maka adalah nyusuin lagi yaitu siapa pembantunya? Abi Lahab, yaitu Abi Lahab ini pamannya Nabi Muhammad SAW yaitu Su'aibah Aslamiyah namanya. Ya, orang tahunya kan Halimah tuh yang nyusuin. Itu Halimah nomor 2. Yang pertama itu adalah Su'aibah Aslamiyah. Di sini disebutin summa Halimatuhu Sa'diyah, dan yang menyusun Rasulullah SAW sesudah Su'aibah yaitu Halimah Sa'diyah. Illa an balagha umruhu 4 sanawat. Kemudian beliau disusuin oleh Halimah Sa'diyah sampai umurnya 4 tahun. Ya, baginda Rasulullah dulu nyusun sampai 4 tahun. Ya, disusuin dalam 4 tahun. Makanya orang-orang kita nih kadang-kadang ya, kalau lihat anak itu kalau udah nyusu kadang-kadang sedih. Kenapa sedihnya? Karena susu uminya itu dulu makanya kan lebih kuat susu ASI daripada susu formula. Tapi Allah Subhanahu wa taala semuanya yang ngatur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita nggak bisa melawan takdir Allah. Jangan pernah ngeluh bahwasanya kok air susu kita nggak keluar. Itu nggak boleh ngeluh. Itu sudah ditakdirin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang disebutin bahwasanya air susu ibu itu lebih kuat daripada air susu lainnya. Sampai Rasulullah SAW bila an balagha umruhu 4 sanawat. Sampai Rasulullah umur 4 tahun masih disusuin sama Halimah Sa'diyah sampai 4 tahun tuh masih nyusuk sama Halimah Sa'diyah. Dan disebutin bahwasanya man Allahu ba'da ummihi, bahwasanya disebutin di sini ya sampai umur 4 tahun udah lepas.
bahwasanya anaknya kadang-kadang susah tidur, banyak tuh alasannya. Susah tidur, alhamdulillah nggak apa-apa. Sholat sama anaknya masih bisa. Cuman di saat itu harus ada membiasakan untuk tidak manja. Ya tidak manja. Ya tidak manja kepada ibunya. Ya. Ini masih ada bab 3 sekarang kita bahas sudah sampai alhamdulillah sampai bab 3. Ya kira-kira masih mau lanjut gak di bab 4 nya? Minggu depan? Hah? Minggu depan? Ya. Minggu depan mau lanjut? Minggu depan ya insyaallah. Dari kita membahas sedikit, bahas sedikit satu pasal ini, insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Taala. Kita membahas ilmu dari Rasulullah SAW, kita niatin, kita yang punya niat, yang punya hajat dikabuli sama Allah Subhanahu Taala. Dan kemudian mualliful kita membahas keberkahan dari Allah ini untuk kita semuanya, dan apa yang kita niatin, yang kita hajat dikabuli sama Allah Subhanahu Taala. Ya insyaallah dari sedikit pembahasan kitab ini insyaallah mendapatkan ilmu bermanfaat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ajrafna ila lada ashrafna wa azaf alayna thawba tanzil li kulli khawfa وسمنا أوراتب وعلي من أراتب وارفع لوالدينا ربي ومولودينا والعال والإخوان وساهر للحلان وكل ذي محدبة أو ثيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب العسمة فضلا وجودا منا لا بكسل منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وعليه وصحبي يدانك لصحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون